Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indra. Video kali ini akan membahas bagaimana cara menghitung peluang lolos CPNS tahun 2023. Beberapa hal yang akan dibahas di video ini diantaranya adalah bagaimana cara menghitung keketatan formasi yang dilamar. Yang kedua yaitu seberapa besar peluang teman-teman lolos SKD. Beberapa waktu lalu, BKN telah memberikan data jumlah pelamar yang melakukan submit baik di P3K maupun CPNS. Nah, ini merupakan data P3K guru. Top 5 atau yang paling banyak didaftar, dan bottom 5 atau yang paling sedikit didaftar. Di sini kita bisa lihat untuk formasi P3K guru, Provinsi Sumatera Utara, Lampung, dan Kabupaten Bima merupakan salah satu provinsi dan kabupaten yang paling banyak didaftar. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Jombang merupakan kabupaten yang pendaftar P3K gurunya paling sedikit. Selanjutnya ini adalah data kebutuhan P3K Nakes. Di sini bisa kita lihat Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Pertahanan memiliki jumlah pendaftar P3K Nakes paling banyak. Sedangkan untuk di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri memiliki jumlah pendaftar P3K yang paling sedikit. Selanjutnya yaitu pendaftar pada P3K teknis. Untuk instansi yang memiliki pendaftar paling banyak yaitu Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan pendaftar P3K teknis yang paling sedikit yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Kabupaten Nias Utara, dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Nah, yang terakhir yaitu jumlah pelamar submit pada lowongan CPNS. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai jumlah pendaftar submit yang paling banyak. Kemudian, Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebanyak 222.627 orang. Yang ketiga yaitu Kejaksaan Agung sebanyak 214.207 orang. Nah, kalau kita lihat di sini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia memiliki jumlah pendaftar CPNS paling sedikit. Biasanya jumlah pendaftar sangat dipengaruhi oleh jumlah lowongan yang ada di masing-masing instansi. Oke, kita kembali ke topik utama kita, bagaimana cara menghitung peluang lolos CPNS tahun 2023. BKN sendiri sebenarnya sudah memberikan data seberapa banyak pelamar CPNS tahun 2023. Jadi kita bisa melihat secara detail berapa banyak orang yang mendaftar pada formasi yang kita lamar. Nah, sekarang kita langsung klik ke website s.id/statistik pelamar. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada 14 instansi yang membuka lowongan CPNS pada tahun 2023. Teman-teman silakan memilih instansi mana yang teman-teman daftar. Misalnya kita melihat formasi untuk Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kita klik saja, kemudian di sini sudah muncul ada sebanyak 40 formasi untuk Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sini bisa kita lihat misalnya untuk poin nomor 6, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5. Di sini ada jabatan ahli pertama penyelidik tindak pidana korupsi. Jumlah pendaftarnya adalah sebanyak 2.874 orang. Sedangkan formasi yang dibuka hanya untuk 2 orang dan yang melakukan submit sebanyak 2.291 orang. Nah, di sini kita lihat kesenjangan antara jumlah formasi dan jumlah submit ini sangat jauh. Oke, selanjutnya kita ambil contoh instansi yang lain. Misalnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di sini sudah cukup detail karena mereka menuliskan masing-masing universitas atau instansi, bahkan jurusan dan fakultas yang dibuka lowongannya. Misalnya di sini Universitas Bangka Belitung, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi jurusan Agribisnis. Di sini jumlah pendaftar yaitu 3 orang, jumlah formasi yaitu 1 orang, dan jumlah orang yang submit yaitu 3 orang. Hal yang menarik adalah beberapa formasi itu tidak memiliki pendaftar. Sebenarnya kita bisa melakukan sort atau kita bisa mengurutkan dari jumlah formasi yang paling banyak didaftar hingga formasi yang paling sedikit pendaftarnya. Tetapi kita tidak bisa melakukan di file online ini, namun kita bisa mendownload file ini terlebih dahulu. Misalnya kita download, klik file, kemudian download, pilih Microsoft Excel. Oke, sekarang kita sudah berada di file yang kita download tadi. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan fitur untuk mengurutkan data berdasarkan jumlah pelamar. Misalnya kita blok terlebih dahulu dari sini, kemudian hingga ke sebelah sini. Kita ke sebelah kanan, kita pilih filter. Nah, kemudian di sini sudah ada logonya, kita klik, kita pilih ascending. Di sini terlihat beberapa lowongan yang memiliki formasi namun tidak ada pendaftarnya sama sekali. Misalnya di sini ada Universitas Cendrawasih, Fakultas Kedokteran, Program Studi Profesi Dokter untuk jabatan asisten ahli dosen. Kemudian kita bisa melihat lagi di sini misalnya
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Informatika, untuk jabatan asisten ahli dosen. Di sini tersedia 2 formasi, namun sayangnya tidak ada pendaftar sama sekali. Oke, selanjutnya kita bisa langsung melakukan simulasi untuk menghitung keketatan masing-masing formasi yang kita lamar dan juga menghitung peluang kita lolos SKD dan bisa melanjutkan ke SKB. Di sini saya sudah menuliskan rumus untuk menghitung keketatan CPNS. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui dulu jumlah lowongan yang tersedia pada formasi yang teman-teman daftar. Kemudian, dari data BKN sebelumnya, teman-teman lihat seberapa banyak jumlah orang yang melakukan submit. Kemudian dikali 100%. Contohnya seperti ini. Misalnya, saya mendaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di formasi Fakultas Perikanan. Dan formasi yang saya daftar itu membuka 3 lowongan. Di sini saya tuliskan angka 3. Kemudian jumlah yang melakukan submit adalah 400 orang. Berarti 3/400 dikali 100%. Nah, berarti keketatan pada formasi yang saya lamar adalah 0,75%. Atau jika teman-teman bingung dengan angka ini, teman-teman dapat memahaminya jumlah saingan teman-teman atau jumlah orang yang harus teman-teman ungguli pada setiap formasi yang dilamar, yaitu 100/0,75. Jadi, satu orang yang akan lolos harus lebih baik dari 133 orang lainnya. Selanjutnya itu bagaimana cara menghitung peluang teman-teman untuk dapat lolos SKD. Nah, caranya adalah hampir sama seperti sebelumnya, teman-teman harus melihat dulu jumlah lowongan yang tersedia pada formasi yang teman-teman lamar. Kemudian jumlah lowongan tersebut dikalikan dengan angka 3, dibagi dengan jumlah peserta yang mengikuti SKD. Kenapa di sini saya tulis jumlah peserta yang mengikuti SKD? Karena tidak semua peserta yang mendaftar akan mengikuti SKD. Kemudian dikali 100%. Contohnya yaitu, misalnya jumlah lowongan tadi adalah 3 orang. Kemudian kita kalikan dengan angka 3. Di sini kenapa ada angka 3? Karena kuota peserta untuk tes SKB atau tes selanjutnya setelah SKD yaitu sebanyak 3 kali lowongan yang tersedia. Nah, misalnya tadi lowongan yang tersedia adalah 3, kemudian kita kalikan 3. Dibagi dengan jumlah peserta SKD. Kali lagi, tidak semua pendaftar mengikuti tes SKD. Dikali 100%, yaitu 9/250 dikali 100%, yaitu 3,6%. Atau jumlah saingan teman-teman adalah 100/3,6. Jadi, untuk satu orang yang lolos harus mengungguli atau menyingkirkan sebanyak 28 orang lainnya. Hal yang penting juga, teman-teman harus memperhatikan nilai ambang batas SKD CPNS yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah nilai ambang batas untuk SKD CPNS tahun 2023. Di sini ada ambang batas untuk TWK, TIU, dan TKP. Untuk kategori pelamar umum, di sini harus memiliki nilai TWK minimal 65, TIU minimal 80, TKP 166, dan nilai kumulatif maksimal adalah 550. Kemudian untuk kebutuhan khusus yang dibagi menjadi kategori cum laude, diaspora, penyandang disabilitas, putra-putri wilayah Papua tidak memiliki nilai ambang batas untuk TWK dan TKP. Tetapi tetap memiliki nilai ambang batas untuk TIU dengan nilai minimal untuk cum laude dan diaspora yaitu 311, sedangkan untuk penyandang disabilitas dan putra-putri wilayah Papua minimal 286. Kemudian teman-teman harus ingat lagi target teman-teman bukan hanya memenuhi nilai ambang batas, tetapi mampu berkompetisi dengan peserta-peserta lainnya. Sekali lagi, jumlah peserta yang lolos SKD atau berhak mengikuti SKB adalah sebanyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi. Nah, saya ingatkan lagi, jika lowongan formasi yang teman-teman lamar adalah 3 lowongan, berarti jumlah peserta yang berhak masuk ke SKB yaitu 3 dikali dengan 3, yaitu 9. Jadi teman-teman setidaknya berada di 9 besar nilai SKD pada lowongan formasi tersebut. Bagaimana jika ada nilai yang sama dan skor tertinggi itu lebih dari 3 orang. Nah, di sini dituliskan bahwa penentuan kelulusan secara berurutan dimulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelijensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan. Berarti nilai yang paling dilihat atau diprioritaskan adalah tes karakteristik pribadi, kemudian tes intelijensia umum, dan yang terakhir adalah
tes wawasan kebangsaan. Bagi teman-teman yang tertarik dihitung keketatan dan peluang teman-teman lolos SKD pada formasi yang teman-teman lamar, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika kalian menginginkan konten bermanfaat lainnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.